Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 569. Namun beberapa saat kemudian, keduanya pun mulai bersungguh-sungguh. Serangan-serangan mereka menjadi semakin bertenaga. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi semakin tegang. Orang yang sudah separuh baya itu bergerak menjadi semakin cepat. Kakinya berloncatan, sementara tangannya menyambar-nyambar. Tetapi Gelagah Putih pun telah meningkatkan ilmunya pula. Bahkan Gelagah Putih yang ingin segera sampai di rumah itu pun tidak mau membuang-buang waktu terlalu banyak. Karena itu, ketika keringatnya menjadi semakin banyak mengalir di punggungnya, Gelagah Putih pun meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Orang yang sudah separuh baya itu pun telah meningkatkan ilmunya pula. Tetapi ia mulai merasakan betapa rumitnya ilmu orang yang masih terhitung muda itu. Bahkan ketika orang itu semakin meningkatkan ilmunya, orang yang sudah separuh baya itu pun merasa menjadi semakin kesulitan. Gelagah Putih bahkan tidak memberikan banyak kesempatan. Ia ingin persoalan yang tidak ada gunanya itu cepat berakhir, sehingga ia akan semakin cepat pulang. Tekanan-tekanan Gelagah Putih pun semakin tidak dapat dielakkan. Bahkan ketika kaki Gelagah Putih menyusup di sela-sela pertahanan lawannya, maka lawannya itu telah terlempar dan terpelanting jatuh. Tetapi dengan tangkas orang itu pun segera melenting berdiri, serta siap menghadapi segala kemungkinan. Namun dalam perkelahian selanjutnya, orang itu benar-benar menjadi bingung. Serangan-serangan Gelagah Putih memang tidak dilambari dengan kekuatan sepenuhnya. Bahkan kadang-kadang Gelagah Putih itu hanya menyentuh saja tempat-tempat yang lemah di tubuh lawannya. Namun unsur-unsur gerak yang sangat rumit membuat lawannya menjadi pening. Bahkan akhirnya lawannya itu tahu bahwa Gelagah Putih memang tidak bersungguh-sungguh untuk membuatnya tidak berdaya. Tetapi laki-laki yang masih terhitung muda itu ingin ia menyadari, bahwa bagi laki-laki yang masih terhitung muda itu, dirinya bukan apa-apa. Akhirnya laki-laki separuh baya itu memang berniat untuk menghentikan pertempuran, selagi lawannya belum menjadi marah. Jika laki-laki yang masih terhitung muda dan kira-kira masih sebaya dengan kemenakannya itu mulai merasa terganggu, ia akan dapat berbuat lebih jauh dari sekedar menggodanya dengan unsur-unsur geraknya yang sangat rumit. Tetapi sebelum orang itu menghentikan perkelahian, terdengar derap kaki kuda yang berlari dari arah tepian. Orang yang sudah separuh baya itu pun segera meloncat mengambil jarak. Namun Gelagah Putih pun memang tidak ingin memburunya. Ia pun tertarik kepada derap kaki kuda yang berlari dari arah tepian. Ternyata sekelompok orang berkuda melarikan kudanya dengan kencang, sehingga debu pun nampak berhamburan. Beberapa langkah dari orang-orang yang berhenti di bulak panjang menjelang tepian kali Praga itu, sekelompok orang berkuda itu berhenti. Mereka pun segera berloncatan turun serta mengikat kuda-kuda mereka pada pohon perindang yang tumbuh di pinggir jalan bulak panjang itu. Aku tidak telaten menunggu di tepian, berkata seorang yang berkumis tebal. Waktunya sudah lewat. Ternyata kalian justru bermain-main di sini. Laki-laki separuh baya yang baru saja berkelahi melawan Gelagah Putih itu pun bertanya. Siapakah kalian, Kisanak? Apa pula keperluan kalian dengan kami? Waktuku sudah banyak terbuang. Kalian seharusnya sudah tadi lewat jalan ini. Memang ada sedikit hambatan Kisanak. Sekarang, serahkan saja uang dan benda-benda berharga yang akan kalian bawa menyeberang untuk esok tukon itu. Kemudian kalian akan dapat segera melanjutkan perjalanan. Nah, laki-laki yang masih terhitung muda, yang berjalan berempat dan yang telah mencoba berkelahi dengan Rara Wulan itu pun berteriak. Bukankah kami benar? Kedua orang yang mengaku suami istri itu ternyata adalah bagian dari sekelompok penyamun yang akan merampas uang dan benda-benda berharga yang kita bawa untuk esok tukon. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi tegang. Dipandanginya orang yang berteriak itu dengan tajamnya. Tetapi justru laki-laki yang sudah separuh baya itu bertanya. Dari mana kau mengetahuinya? Aku hanya menduga-duga, Paman. Jika ia mengikuti kami dalam perjalanan yang jauh, tentu bukannya tanpa maksud. Tetapi kenapa kau langsung menghubungkannya dengan sekelompok penyamun? Laki-laki yang masih terhitung muda itu pun menjawab agak sendat. Firasat, Paman. Firasatku mengatakan bahwa kedua orang itu bermaksud jahat. Tetapi orang yang berkumis tebal itu pun berkata lantang. Aku tidak tahu apa yang kalian katakan. Yang penting serahkan uang dan benda-benda berharga itu kepada kami secepatnya. Nanti dulu, Kisanak.
Dari mana Kisanak tahu bahwa kami membawa uang dan benda-benda berharga? Kalian tidak usah banyak bicara. Serahkan, atau aku akan mengambil sendiri dengan paksa. Aku tahu bahwa uang dan benda-benda berharga yang terdiri dari perhiasan emas dan berlian itu kalian bawa dalam kampil yang berwarna hitam. Serahkan kampil yang berwarna hitam itu. Orang yang sudah separuh baya itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menjawab. Apakah ada di antara kalian yang dapat melihat tembus ruang dan waktu, sehingga kalian tahu terlalu banyak tentang kerja yang kami lakukan sekarang ini Kisanak? Cukup. Sekarang serahkan saja kampil yang berwarna hitam itu. Jangan, Kisanak. Kami adalah sekelompok orang yang sudah menyatakan kesediaan kami untuk melakukan kerja ini. Karena itu, maka kami harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apapun yang akan terjadi harus kami pertanggungjawabkan. Kalian jangan mencoba menghambat pekerjaan kami. Jika kalian mencoba untuk mempertahankannya, maka kami tidak akan ragu-ragu merampas kampil yang berwarna hitam itu dengan kekerasan. Jika kau memilih melakukan kekerasan, maka kami pun akan mempertahankannya dengan kekerasan. Agaknya kau sudah gila. Apakah kau belum pernah mendengar namaku? Orang yang sudah separuh baya itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya orang yang berkumis tebal itu dengan tajamnya. Namun kemudian ia pun menggeleng sambil menjawab. Belum, Kisanak. Aku belum pernah mengenalmu. Aku adalah Ki Surajingga. Akulah penunggu tepian di daerah penyeberangan selatan ini. Orang yang sudah separuh baya itu termangu-mangu. Namun Rara Wulan pun berkata. Setiap hari aku menyeberang di penyeberangan selatan itu. Aku baru kali ini bertemu dengan orang yang menyebut dirinya Ki Surajingga. Tetapi aku yakin bahwa nama itu tentu bukan namamu yang sebenarnya. Kau hanya ingin membuat dirimu menakutkan, karena kau akan merampok orang-orang yang akan mengantarkan uang dan perhiasan ini. Persetan kau, perempuan yang tidak tahu diri. Jangan ikut campur, agar kau tidak mengalami perlakuan kami yang buruk. Apa yang akan kau lakukan terhadap aku? Bukankah aku adalah bagianmu, yang harus memberikan isyarat jika iring-iringan ini lewat? Apa yang kau katakan itu perempuan iblis? Rara Wulan tersenyum. Ketika ia memandang laki-laki yang sudah separuh baya itu, maka laki-laki itu pun mengangguk. Katanya, aku mengerti. Apa yang kalian bicarakan? Bukan apa-apa. Gelagah Putihlah yang menjawab. Agaknya kau akan mengingkari perjanjian kita. Bukankah aku harus berjalan mengikuti iring-iringan kecil ini? Kemudian memberi isyarat kepadamu, jika iring-iringan ini lewat. Gila! Apa yang kau katakan? Apakah itu menjadi caramu untuk menyelamatkan diri, agar kami tidak menganggap kalian ikut serta dalam iring-iringan yang akan menyeberang Kali Praga untuk menyampaikan esok tukon itu? Semuanya sudah jelas, Kisanak, berkata Gelagah Putih kepada laki-laki yang sudah separuh baya itu. Sekarang aku berdiri di pihak Kisanak, untuk mempertahankan uang dan perhiasan yang akan kalian serahkan untuk esok tukon itu. Jadi kalian akan mempertahankan kampil berwarna hitam itu, dengan mempertaruhkan nyawa kalian, bertanya orang yang menyebut dirinya Ki Surajingga itu. Ya, jawab orang yang sudah separuh baya itu. Bagus, teriak Ki Surajingga. Aku tidak pernah gagal. Orang-orang yang menghalangi niatku, akan aku babat habis sampai orang yang terakhir. Orang-orang dari kedua belah pihak itu pun segera mempersiapkan diri. Ki Surajingga pun telah memberikan isyarat kepada para pengikutnya untuk bersiap. Mereka ternyata orang-orang yang keras kepala, berkata Ki Surajingga kepada para pengikutnya. Karena itu kita harus memakai kekerasan untuk mengambil kampil hitam itu. Jangan ragu-ragu. Mereka yang melawan harus disingkirkan. Jika mereka terbunuh, itu bukan salah kalian. Tetapi salah nyawa mereka sendiri, kenapa tidak cukup lekat dengan tubuhnya? Ketika kedua belah pihak sudah siap untuk bertempur, Rara Wulan sempat melihat kedua orang perempuan di antara orang-orang yang akan menyeberang untuk menyampaikan esok tukon itu menjadi ketakutan. Tubuh mereka gemetar, serta wajah mereka pun menjadi pucat. Karena itu maka Rara Wulan pun mendekati mereka sambil berkata, "Jangan takut, Nyi. Mereka bukan orang-orang berbahaya. Kisanak yang sudah separuh baya, yang kalian panggil paman itu, tentu akan segera dapat menyelesaikannya." Kedua orang perempuan itu tidak menjawab. Sementara itu kedua orang laki-laki yang sebaya dengan Gelagah Putih, yang berjalan berempat mendahului saudara-saudaranya yang menyusulnya berkuda,
menjadi sangat gelisah pula. Pakaian mereka pun telah basah oleh keringat, bahkan wajah mereka tidak kalah pucatnya dengan kedua orang perempuan yang berjalan bersama mereka. Demikianlah, kedua kelompok itu pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Ternyata orang-orang berkuda yang datang bersama laki-laki yang sudah separuh baya itu bukannya orang-orang yang mempunyai bekal ilmu yang cukup. Meskipun mereka mampu juga melindungi diri mereka sendiri, tetapi menghadapi orang-orang yang kasar, mereka pun segera mengalami kesulitan. Hanya laki-laki yang sudah separuh baya itu sajalah yang dapat dengan tanggon menghadapi lawannya, orang yang berkumis tebal yang memimpin sekelompok penyamun berkuda itu. Namun Gelagah Putih yang sudah berjanji untuk melibatkan diri di pihak laki-laki yang sudah separuh baya itu, tidak tinggal diam. Demikian ia mulai meloncat memasuki arena pertempuran, maka dua orang penyamun telah terlempar dari arena. Tetapi mereka pun segera berloncatan bangkit. Meskipun punggung mereka terasa sakit, tetapi mereka dengan cepat telah memasuki arena pertempuran itu kembali. Pertempuran semakin lama menjadi semakin seru. Sementara itu Rara Wulan masih berdiri saja bersama kedua orang laki-laki yang sebaya dengan Gelagah Putih itu serta kedua orang perempuan yang berjalan bersama mereka. Menilik sikap kedua orang perempuan yang sangat ketakutan itu, agaknya keduanya tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, sementara pertempuran masih berlangsung semakin sengit. Orang-orang berkuda yang akan menyeberang ke barat serta dua orang laki-laki yang berjalan kaki lebih dahulu itu, ternyata merasa semakin sulit untuk bertahan. Hanya orang yang separuh baya itu sajalah yang masih belum merasa terdesak. Tetapi Gelagah Putih pun kemudian telah meningkatkan kemampuan dan tenaganya. Seseorang yang telah terpelanting jatuh, akan mengalami kesulitan untuk segera bangkit kembali. Punggung mereka akan terasa bagaikan retak. Atau tulang-tulang iga mereka terasa sangat nyeri. Ada di antara mereka yang pernafasannya bagaikan tersumbat. Sementara yang lain kepalanya seakan-akan telah berputar, sementara badannya terbaring diam. Orang-orang yang akan merampas kampil yang berwarna hitam itu pun menjadi sangat gelisah. Ternyata sulit bagi mereka untuk mengatasi seorang saja di antara mereka yang berada di iring-iringan itu, meskipun yang lainnya hampir tidak berdaya apa-apa. Tiba-tiba dua orang di antara mereka saling berbisik. Keduanya sempat memperhatikan tiga orang perempuan yang berdiri di pinggir jalan. Yang seorang itu nampaknya agak berbeda. Perempuan itu mengenakan pakaian yang khusus, sementara ia sama sekali tidak menjadi ketakutan seperti dua orang yang lain. Kita singkirkan dahulu perempuan itu. Kemudian dua orang perempuan yang lain akan kita ancam. Jika mereka tidak mau memberikan kampil hitam itu, maka kedua perempuan itu akan menjadi korban. Bukankah kita berjanji bahwa tidak akan ada korban yang jatuh dalam peristiwa ini? Tetapi keadaannya ternyata berbeda dari yang kita bayangkan. Suasananya jauh berbeda. Orang-orang yang ada di sini pun sangat berbeda dengan yang kita gambarkan. Karena itu, tidak ada salahnya jika kita melanggar janji itu. Kawannya mengangguk-angguk. Ketika kawannya memberikan isyarat, maka kedua orang itu pun segera meloncat menyerang Rara Wulan. Rara Wulan memang tidak lengah. Bahkan ia pun sudah menduga bahwa serangan itu akan terjadi. Dua orang itu sekali-sekali berpaling kepadanya serta saling berbisik. Karena itu, ketika kedua orang itu menyerangnya, Rara Wulan pun telah siap untuk melawan mereka. Kedua orang itu pun menyerang Rara Wulan dengan garangnya. Keduanya telah mengayun-ayunkan senjata mereka masing-masing. Pedang yang berwarna kehitam-hitaman segera berputar mengerikan. Sementara tombak pendek yang berujung rangkap telah merunduk pula. "Jangan takut," berkata Rara Wulan kepada kedua orang perempuan itu. "Aku akan menghadapi mereka." Kedua orang perempuan yang ketakutan itu tidak menjawab. Sementara itu Rara Wulan pun telah mengurai selendangnya dan kemudian memutarnya di sisi tubuhnya. Kedua orang yang menyerangnya itu pun tertegun. Senjata perempuan itu bukan senjata yang sewajarnya. Tetapi justru senjata yang tidak wajar itu biasanya adalah senjata yang sangat berbahaya. Karena itu maka kedua orang itu pun segera berpencar. Mereka berniat menyerang Rara Wulan dari arah yang berbeda. Sebenarnya lah sejenak kemudian keduanya pun telah berloncatan menyerang. Tetapi Rara Wulan dengan tangkasnya menggeliat, kemudian meloncat dan bahkan mengibaskan selendangnya. Ternyata serangan kedua orang itu tidak menyentuh sasarannya sama sekali. Ketika ujung tombak yang rangkap itu menyentuh selendang Rara Wulan, terasa tombak itu bagaikan ditepis dengan kekuatan yang sangat besar,
sehingga hampir saja tombak itu terlepas dari tangannya. Ketika kedua orang itu meningkatkan kecepatan gerak mereka, maka mereka justru menjadi bingung, ternyata Rara Wulan mampu bergerak jauh lebih cepat lagi, sehingga kadang-kadang keduanya telah kehilangan perempuan yang bersenjata selendang itu. Bahkan ketika ujung selendang itu menyentuh lambung seorang dari mereka, maka orang itu pun telah terpelanting jatuh. Lambungnya menjadi sangat nyeri. Perutnya mual dan nafasnya menjadi sesak. Ketika orang itu kemudian bangkit berdiri, maka untuk beberapa saat ia masih saja berusaha untuk mengatasi perasaan sakitnya yang menggigit. Sedangkan kawannya yang seorang lagi merasa tidak akan mampu menghadapi perempuan itu sendiri, sehingga ketika Rara Wulan melangkah maju mendekatinya, orang itu pun bergeser surut beberapa langkah, sampai kawannya, meskipun dengan kesakitan, dapat memasuki arena pertempuran itu lagi. Tetapi keseimbangannya sudah jauh berubah. Kedua orang itu sudah tidak lagi dapat berbuat banyak. Apalagi ketika selendang Rara Wulan mengenai dada yang seorang lagi, maka rasa-rasanya nafasnya pun terhenti. Sejenak kemudian maka para penyamun itu benar-benar sudah tidak berdaya lagi, kecuali pemimpinnya yang masih bertempur. Gelagah Putih dan Rara Wulan kemudian berdiri termangu-mangu menyaksikan orang berkumis tebal itu bertempur melawan orang yang sudah separuh baya, yang bersama-sama dengan saudara-saudaranya berniat menyeberang Kali Praga itu. Namun orang berkumis tebal itu harus melihat kenyataan bahwa ia tidak lagi mempunyai kawan yang masih sanggup untuk bertempur. Sementara itu ia pun harus mengakui bahwa sulit baginya untuk dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi agaknya ia pun tidak mempunyai jalan untuk melarikan diri. Selain orang yang masih bertempur melawannya itu, dua orang laki-laki dan perempuan yang memiliki ilmu yang tinggi itu berdiri di dua arah di belakangnya. Jika ia mencoba juga untuk lari, maka seorang di antara mereka tentu harus dihadapinya. Sementara itu dua orang laki-laki yang masih sebaya dengan Gelagah Putih, yang berjalan berempat bersama dengan dua orang perempuan mendahului keempat saudara-saudaranya yang berkuda itu pun berteriak dengan sangat marah. "Bunuh saja orang itu, Paman! Bunuh saja!" Tetapi orang yang sudah separuh baya itu tidak melakukannya. Bahkan ketika lawannya yang berkumis tebal itu menyerah, maka orang yang sudah separuh baya itu pun telah berhenti bertempur pula. "Seharusnya Paman membunuhnya," teriak laki-laki yang masih terhitung muda itu. Laki-laki separuh baya itu seakan-akan tidak mendengarnya tetapi ia pun bertanya kepada orang berkumis lebat itu. "Apakah kau sadar tentang apa yang kau lakukan ini?" "Ya, Kisanak." "Dari mana kau mengetahui bahwa kami membawa uang banyak? Membawa benda-benda berharga untuk diserahkan kepada calon istri cucu kakakku? Apalagi kalian tahu benar bahwa uang dan benda-benda berharga itu kami simpan di dalam kampil yang berwarna hitam." "Aku tidak tahu, Kisanak. Aku hanya berbicara asal saja. Bukankah biasanya kampil tempat uang dan benda-benda berharga itu berwarna hitam?" "Tidak. Biasanya berwarna putih." "Aku tidak tahu bahwa kampil itu biasanya berwarna putih. Katakan yang sebenarnya, atau aku akan mengikatmu di belakang kaki kuda. Kau harus memberikan keterangan yang jelas dan yang sebenarnya. Mungkin para pengikutmu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kau tentu mengetahuinya. Kisanak sendiri tahu apa yang sudah terjadi. Kau tentu sudah mendapat keterangan lebih dahulu tentang uang dan benda-benda berharga itu. Kau tentu sudah benar-benar tahu bahwa uang dan benda-benda berharga itu disimpan dalam kampil yang berwarna hitam." "Tidak. Aku tidak tahu. Aku hanya menduga-duga." "Baiklah. Jika demikian, aku benar-benar akan membunuhmu tetapi aku tidak akan menikam dadamu dengan keris sehingga kau akan cepat mati. Aku akan mengikat tubuhmu di belakang kaki kuda. Aku akan menyeretmu ke tepian. Kemudian tubuhmu yang terikat itu akan aku ikat dengan rakit yang akan menyeberang. Jika tukang rakit itu berkeberatan, maka aku akan mempergunakan kekerasan." "Jangan! Jangan! Apa hakmu menolak? Kau sudah kalah. Kau sekarang berada di tanganku, apapun yang aku lakukan. Jika kau menolak untuk aku ikat tubuhmu di belakang kaki kuda, maka kita akan berkelahi lagi. Aku akan membuat tubuhmu terkoyak-koyak." Wajah orang itu menjadi pucat. Ia memang tidak dapat memilih apa yang harus dilakukan atas dirinya. Namun orang yang sudah separuh baya itu pun kemudian berkata, "Masih ada satu pilihan lagi. Tidak diikat di belakang kaki kuda dan diseret ke tepian kemudian diceburkan ke Kali Praga.
Tidak pula berkelahi lagi sehingga tubuhmu terkoyak-koyak. Justru jauh lebih ringan dari semuanya itu. Katakan, dari mana kau tahu bahwa kami membawa uang dan perhiasan di dalam kampil yang berwarna hitam? Orang itu menjadi gemetar. Di luar sadarnya ia berpaling kepada salah seorang di antara kedua orang laki-laki yang berjalan berempat bersama dua orang perempuan itu. Aku hanya memberi waktu sebentar, berkata orang yang sudah separuh baya itu. Jika kau tidak segera mengatakannya, maka aku menganggap bahwa kau telah memilih salah satu dari kedua tawaranku. Aku ikat di belakang kaki kuda, atau berkelahi sampai tubuhmu terkoyak-koyak. Orang itu menjadi semakin gelisah. Ketika orang separuh baya itu melangkah maju, maka orang itu pun bergeser surut. Pilih salah satu. Jika aku yang harus memilih, mungkin tidak sesuai dengan pilihanmu. Baik, Kisanak. Aku akan mengatakannya. Bohong, teriak salah seorang laki-laki muda yang masih sebaya dengan gelagah putih. Orang yang separuh baya itu berpaling kepadanya dan bertanya. Apa yang bohong, Ger? Orang itu tentu berbohong. Ia belum mengatakan apa-apa. Wajah orang yang sebaya dengan gelagah putih itu pun menjadi sangat tegang, sementara orang yang berkumis tebal itu berkata. Orang itulah yang telah menghubungi aku. Ia telah memberikan banyak keterangan tentang uang dan perhiasan yang akan kalian bawa ke seberang untuk upacara esok tukon itu. Orang-orang yang akan pergi menyeberang dengan membawa uang dan perhiasan itu terkejut. Tetapi orang yang separuh baya itu memang sudah menduga sebelumnya, sehingga ia tidak terkejut lagi. Nah, itukah kenyataannya? Bertanya orang yang sudah separuh baya itu. Ya, Kisanak, jawab orang berkumis tebal. Satu permainan yang sangat buruk. Seharusnya anak itu menghubungi seorang yang benar-benar penyamun dengan para pengikutnya, yang mempunyai pengalaman yang lebih luas. Bukan kalian, yang sebenarnya hanya tanggung saja. Ampun, Paman, ampun, laki-laki muda itu bersujud di hadapan pamannya sambil menangis. Aku bersalah, Paman. Aku mohon ampun. Ternyata istrinya sama sekali tidak tahu menahu permainan buruk yang dilakukan suaminya itu. Salah seorang dari kedua orang perempuan itu pun berlari dan berlutut pula di samping suaminya. Tetapi ia tidak berlutut kepada orang yang sudah separuh baya itu, tetapi ia telah mengguncang-guncang tubuh suaminya sambil menangis. Jadi kau lakukan perbuatan terkutuk itu, Kakang? Jadi kau berniat merampok uang dan perhiasan yang akan kita bawa ke seberang Kali Praga sebagai pelengkap upacara esok tukon malam nanti? Jika ini benar terjadi, lalu apa kata Paman dan Bibi di seberang Kali Praga? Upacara itu akan dapat batal, sementara beberapa orang yang dituakan telah menyatakan akan hadir pada upacara itu. Laki-laki itu pun kemudian bersimpuh. Ia masih menangis. Aku minta ampun. Aku minta ampun. Suasana pun menjadi lebih tegang daripada saat perkelahian terjadi. Namun orang yang sudah separuh baya itu pun berkata, baiklah. Kita akan menyelesaikan masalah ini kemudian. Sekarang kita harus segera melanjutkan perjalanan. Uang dan perhiasan itu telah ditunggu. Upacara itu malam nanti akan berlangsung. Sementara itu uang dan perhiasan yang kita bawa itu masih harus diatur dalam tempat-tempat yang khusus bersama beberapa helai kain dan perangkat pakaian yang lain yang sudah disiapkan. Kepada orang berkumis tebal itu pun ia berkata, persoalan kita belum selesai, Kisanak. Kita masih akan bertemu lagi. Sejenak orang berkumis tebal itu tercenung. Namun kemudian orang yang sudah separuh baya itu pun berkata, minggirlah. Kemenakanku itu tentu tahu di mana rumahmu, karena ia sudah menghubungimu sebelum peristiwa ini terjadi. Kau tidak akan dapat ingkar lagi. Tetapi kami tidak ingin memperpanjang persoalan ini. Kemenakanku sendiri telah tersangkut di dalamnya. Tetapi bukan berarti bahwa kami akan begitu saja melupakannya. Lalu, sekarang apakah yang harus kami lakukan? Bertanya orang berkumis tebal itu. Pergilah. Tetapi ingat, bahwa kita masih akan bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Orang itu termangu-mangu sejenak, sementara orang yang sudah separuh baya itu menggeram. Pergilah, sebelum kami berubah pendirian. Orang berkumis tebal itu pun kemudian bergeser surut. Ia pun memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk meninggalkan tempat itu. Beberapa orang tertatih-tatih bangkit. Ada di antara mereka yang menyeret kakinya ke kuda-kuda mereka. Ada yang timpang, dan ada yang harus menekan lambungnya dengan tangannya. Tidak ada satupun di antara mereka yang tidak kesakitan.
Tetapi sebaliknya, orang-orang berkuda yang menyusul keempat orang yang berjalan kaki itu pun merasakan tubuh mereka sakit-sakit pula. Bahkan orang yang sudah separuh baya itu pun merasakan perutnya menjadi mual. Demikianlah, sejenak kemudian para penyamun itu telah melarikan kuda-kuda mereka menjauh. Sementara itu orang yang sudah separuh baya itu pun berkata, "Marilah, kita akan melanjutkan perjalanan." Mereka kemudian segera berkemas. Orang yang sudah separuh baya serta yang lain, yang menyusul dengan naik kuda, menuntun kuda-kuda mereka. Mereka berjalan beriring bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan. Seorang anak muda yang berkuda bersama orang yang separuh baya itu pun tiba-tiba saja bertanya, "Kang, kenapa kau lakukan hal ini? Jadi kau tuduh kedua orang itu mengikuti perjalananmu, sekedar untuk membelokkan perhatian?" "Sudahlah," berkata orang yang sudah separuh baya. "Kita akan membicarakannya kemudian. Sekarang kita harus mempercepat perjalanan kita agar kita tidak terlalu terlambat dari rencana." Biarlah mereka yang akan melakukan upacara esok tukon itu sempat menata segala macam ubar-ampe yang akan dibawa dalam upacara pasok tukon itu. Demikianlah, iring-iringan itu pun berjalan terus. Bahkan menjadi lebih cepat. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun telah ikut pula dalam iring-iringan itu. Mereka pun berjalan di antara mereka sambil berbincang-bincang. Beberapa saat kemudian mereka pun telah berada di tepian. Tidak terlalu banyak orang yang menyeberang, sehingga mereka pun segera mendapatkan rakit yang akan membawa mereka menyeberangi Kali Praga. Ketika Gelagah Putih dan Rara Wulan akan membayar upah penyeberangan, maka orang yang sudah separuh baya itu pun mencegahnya. Katanya, "Sudahlah, Kisanak. Biarlah kami membayarnya sama sekali. Bukankah tidak seberapa?" Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak sampai hati untuk menolaknya. Demikian mereka sampai di seberang, maka mereka pun melanjutkan perjalanan. Mereka mulai melintas di daerah tanah perdikan menoreh. Gelagah Putih dan Rara Wulan tertegun ketika mereka melihat 4 orang prajurit berkuda berpapasan dengan mereka. Tidak ada kesempatan lagi untuk menghindar. Sehingga demikian para prajurit itu melihatnya, maka mereka pun menghentikan kuda-kuda mereka beberapa langkah di depan iring-iringan itu. "Adi Gelagah Putih dan Adi Rara Wulan," berkata seorang lurah prajurit yang ada di antara mereka. "Kakang Lurah Kartawirya. Apakah Kakang dari barak Kakang Lurah Agung Sedayu?" "Ki Rangga Agung Sedayu." "Ya, Kakang Rangga Agung Sedayu. Aku memang baru saja menemui Ki Rangga Agung Sedayu. Aku akan berada di kesatuannya nanti." "Bukankah Adi Gelagah Putih dan Adi Rara Wulan juga akan berada di kesatuan Ki Rangga Agung Sedayu?" "Ya, Kakang. Tetapi agaknya aku masih akan mendapat tugas yang lain sebelum aku ditempatkan di kesatuan Kakang Rangga Agung Sedayu. Aku kira itu lebih baik, Adi. Rasa-rasanya agak kurang mapan jika Adi berdua berada langsung di bawah Ki Rangga Agung Sedayu." "Aku mengerti, Kakang Lurah. Sekarang Adi berdua akan pergi kemana?" "Kami mendapat waktu istirahat sebelum kami berangkat untuk memasuki tugas kami yang baru. Aku akan minta diri kepada Kakang Rangga Agung Sedayu dan keluarga." "Baiklah. Marilah. Aku akan kembali ke Mataram. 2-3 hari lagi aku akan datang lagi ke barak bersama petugas yang akan memperluas bangunan barak dari pasukan khusus itu. Aku juga mendapat perintah untuk terlibat dalam pembangunan itu, di samping penempatanku di kesatuan yang dipimpin oleh Ki Rangga Agung Sedayu itu. Nah, silahkan Kakang Lurah. Kami juga akan meneruskan perjalanan kami." "Tetapi siapakah mereka ini?" bertanya Ki Lurah. "Oh, kami hanya kebetulan bersama-sama lewat jalan ini." "Oh," Ki Lurah Kartawirya itu mengangguk-angguk. Ki Lurah dan para prajurit yang berkuda bersamanya itu pun telah minta diri. Meskipun Gelagah Putih dan Rara Wulan masih merupakan seorang prajurit baru, tetapi Ki Lurah Kartawirya itu telah mengenalnya dengan baik. Selain Gelagah Putih adalah sepupu Ki Rangga Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Rara Wulan itu dikenalnya sebagai 2 orang suami istri yang berilmu sangat tinggi. Seandainya Gelagah Putih itu bukan sepupu Ki Rangga Agung Sedayu pun, Ki Lurah Kartawirya tetap saja menghormati mereka karena kemampuan mereka yang sangat tinggi. Demikian Ki Lurah Kartawirya meninggalkan mereka bersama para pengiringnya, maka orang yang sudah separuh baya itu pun berkata, "Maaf, Kisanak, agaknya Kisanak, bahkan Kisanak berdua, adalah prajurit Mataram?" Gelagah Putih tersenyum sambil menjawab, "Ya, Kisanak.
Kami adalah prajurit Mataram. Agaknya Kisanak berdua adalah seorang perwira. Seorang lurah prajurit nampak begitu hormat kepada Kisanak. Tidak, bukan. Kami adalah seorang prajurit yang baru saja diwisuda. Kami belum mempunyai pangkat apa-apa. Siapapun Kisanak berdua, tetapi ternyata Kisanak mendapat penghormatan yang tinggi. Karena itu kami mohon maaf, Kisanak. Kami tidak tahu bahwa Kisanak berdua adalah prajurit Mataram. Karena itu maka Kisanak telah berbuat bijaksana. Juga terhadap kemenakanku itu. Sudahlah. Kita akan meneruskan perjalanan kita. Orang yang sudah separuh baya itu terdiam. Namun ketika mereka sampai di simpang 3, Gelagah Putih dan Rara Wulan harus memisahkan diri dari iring-iringan itu. Maaf, Kisanak, kami akan mengambil jalan simpang itu. Kami akan langsung pergi ke padukuhan induk Tanah Perdikan. Jadi Kisanak akan berbelok? Jika saja Kisanak sempat, aku persilahkan Kisanak singgah di rumah kakakku. Terima kasih. Tetapi rasa-rasanya aku ingin juga sekali-sekali singgah di rumah Kisanak berdua. Lalu katanya kepada kemenakannya. Kau harus minta maaf. Wajah kemenakannya itu menjadi semakin pucat. Ternyata orang yang dituduhnya akan merampok itu adalah prajurit. Bahkan seorang prajurit yang agaknya dihormati oleh sesama prajurit. Cepat, berkata pamannya. Orang itu pun mendekati Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan tubuh gemetar. Bahkan kemudian berjongkok di hadapan mereka sambil berkata, Kisanak, aku minta ampun. Aku tidak tahu bahwa Kisanak berdua adalah prajurit. Jadi seandainya kami bukan prajurit, kau tidak akan menyesal dan minta maaf? Ya. Meskipun bukan kepada prajurit, aku juga akan minta maaf. Sudahlah, berkata Gelagah Putih kemudian. Kita akan berpisah di sini. Selamat jalan. Tetapi aku ingin berpesan, bahwa peristiwa ini hendaknya menjadi pengalaman yang tidak akan pernah kau lupakan. Iya, Kisanak. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian segera minta diri untuk mengambil jalan simpang yang akan langsung pergi ke padukuhan induk. Demikianlah, mereka pun telah berpisah. Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mengambil jalan simpang, sementara yang lain meneruskan perjalanan dengan membawa uang dan benda-benda berharga yang akan mereka serahkan kepada calon pengantin perempuan. Sementara itu, matahari telah condong ke barat. Gelagah Putih dan Rara Wulan telah kehilangan waktunya beberapa lama. Tetapi mereka memang tidak begitu terikat oleh waktu. Beberapa lama Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian berjalan menyusuri jalan bulak di Tanah Perdikan menoreh. Ketika mereka memasuki padukuhan sebelum sampai ke padukuhan induk, maka orang-orang yang berpapasan pun menyapanya dengan ramah. Bahkan ada yang bertanya, mereka baru datang dari mana? Kami baru pulang dari Mataram, Kang, jawab Gelagah Putih, ketika seorang laki-laki yang sedikit lebih tua daripadanya itu bertanya. Kapan kau pergi? Pagi tadi? Tidak, Kang. Aku sudah beberapa hari berada di Mataram. Beberapa hari? Ada apa kau berada di Mataram beberapa hari? Gelagah Putih dan Rara Wulan tersenyum. Tetapi mereka tidak menjawab. Bahkan Gelagah Putih kemudian berkata, Sudahlah, Kang. Aku akan meneruskan perjalanan. Silahkan. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berjalan terus. Tetapi mereka masih harus menjawab pertanyaan-pertanyaan serupa dari mereka yang bertemu di sepanjang jalan. Di sore hari, keduanya baru sampai di rumah. Kedatangan mereka disambut oleh Sekar Mirah dengan wajah ceria. Apakah Kakang Rangga belum pulang? Bertanya Gelagah Putih. Belum. Kakang Agung Sedayu masih belum pulang. Di hari-hari terakhir, Kakang Agung Sedayu sibuk. Agaknya kakangmu sedang merencanakan perluasan bangunan baraknya. Kesatuannya akan menjadi lebih besar, sehingga jumlah prajuritnya akan menjadi lebih banyak. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Sementara Sekar Mirah pun kemudian mempersilahkan keduanya untuk masuk ke ruang dalam. Duduklah. Biarlah aku membuat minum bagi kalian. Kalian tentu haus. Tetapi Rara Wulan pun menyahut. Biarlah aku membuat sendiri, Bokayu. Kau tentu letih. Tidak. Bukankah hari ini perjalananku tidak begitu panjang? Tetapi panasnya seperti membakar langit. Sudahlah, Bokayu. Jangan menjadi sibuk karena kedatanganku dan Kakang Gelagah Putih.
Ternyata justru Rara Wulanlah yang lebih dahulu pergi ke dapur. Biarlah Kakang Gelagah Putih ke Pakiwan. Ketika Rara Wulan dan Sekar Mirah pergi ke dapur, maka Gelagah Putih itu pun pergi ke Pakiwan untuk membersihkan kaki dan tangannya. Tetapi dari Pakiwan Gelagah Putih tidak langsung masuk kembali ke ruang dalam. Ketika ia melihat Sukra mengisi gentong air di dapur, maka Gelagah Putih pun kemudian menemuinya di sumur. "Apakah kau sudah berkelahi lagi?" "Ah, Kakang. Agaknya Kakang Gelagah Putih menganggap bahwa aku termasuk anak muda seperti Kakang Gelagah Putih di waktu semuda aku. Kenapa?" Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kakang memang seorang anak muda yang gemar berkelahi melawan siapapun juga. Aku tidak. Sedangkan bekalnya pun berbeda. Kakang mempunyai bekal yang tinggi. Aku tidak, karena Kakang mengajariku hanya kapan saja Kakang mempunyai waktu luang. Ah, tentu bukan begitu. Aku benar-benar tidak mempunyai cukup kesempatan. Tetapi bukankah Kakang Agung Sedayu, Bokayu Sekar Mirah dan Ki Jayaraga telah ikut membantumu meningkatkan ilmumu? Jika kau merasa hal itu tidak pernah mereka lakukan, aku akan menemui mereka dan bertanya kepada mereka. Sukra dengan cepat menjawab. Tentu. Justru dengan bantuan mereka aku dapat memiliki kemampuan yang dapat aku pergunakan sebagai bekal untuk memasuki kesatuan pengawal tanah perdikan. Bagus, sahut Gelagah Putih. Bukankah di lingkungan pengawal tanah perdikan kau juga mendapat latihan-latihan yang sangat berarti bagimu? Kemampuanmu secara pribadi akan ditingkatkan. Sementara itu kau berlatih bertempur dalam satu kesatuan dengan berbagai macam gelar perang. Ya. Berapa kali sepekan kau berlatih? Sebagai anggota pengawal tanah perdikan yang baru, aku harus mengikuti latihan sepekan 3 kali. Ada yang sudah dianggap memiliki bekal yang cukup, sehingga hanya berlatih sepekan 2 kali. Sedangkan mereka yang sudah mapan, hanya berlatih sepekan sekali, untuk menjaga agar mereka tetap berada dalam kemapanan mereka, sehingga mereka tidak lupa bahwa mereka adalah anggota pengawal tanah perdikan. Namun kadang-kadang dalam keadaan yang khusus, mereka juga mengikuti latihan-latihan yang berat. Apalagi setelah para pemimpin pengawal minta bantuan Ki Jayaraga. Ki Jayaraga. Jadi Ki Jayaraga telah diminta untuk ikut memberikan latihan-latihan bagi para pengawal tanah perdikan? Khusus untuk para anggota yang telah mapan. Sementara itu, Kakang Prastawa juga minta bantuan prajurit dari pasukan khusus untuk memberikan latihan-latihan kepada para anggota yang masih baru. Termasuk kau? Ya. Bagus. Kau akan menjadi pengawal yang baik bagi tanah perdikan ini. Jika saja Kakang sering berada di rumah, maka Kakang tentu akan dapat membantu memberikan latihan-latihan kepada kami. Bukankah sudah ada pelatih dari pasukan khususnya Kakang Rangga Agung Sedayu? Bahkan Ki Jayaraga sudah bersedia turun langsung memberikan latihan-latihan. Pengawal tanah perdikan akan menjadi semakin kokoh. Sukra tidak menjawab lagi. Sementara Gelagah Putih pun masuk kembali ke ruang dalam. Namun yang justru dipikirkan kemudian adalah Prastawa. Gagasan-gagasannya ternyata baik dan sangat berarti bagi pasukan pengawal tanah perdikan. Tetapi bagaimana dengan Prastawa sendiri secara pribadi? Seharusnya ia juga meningkatkan kemampuannya. Ia harus memiliki kemampuan lebih dari para pengawal yang lain, termasuk para pengawal yang sudah mapan, yang memimpin kelompok-kelompok pengawal yang lain. Ketika kemudian Gelagah Putih duduk kembali di ruang dalam, Ki Jayaraga pun telah pulang dari sawah. Setelah mencuci kaki dan tangannya di Pakiwan, maka ia pun telah duduk pula menemui Gelagah Putih. Sementara itu minuman hangat pun telah dihidangkan. Kau sekarang sudah benar-benar menjadi prajurit, Gelagah Putih. Ya, Ki Jayaraga. Bersama Rara Wulan? Ya, Ki Jayaraga. Lalu, apa tugasmu yang pertama? Apakah kau langsung dimasukkan dalam satu kesatuan untuk menangani tugas-tugas sandi di kesatuan itu, atau kau mendapat tugas khusus yang lain? Kami akan mendapat tugas khusus yang lain, Ki Jayaraga. Kami tidak segera ditempatkan. Semula kami memang akan ditempatkan di kesatuan Kakang Agung Sedayu yang akan dikembangkan. Tetapi ternyata kami akan mendapat tugas khusus lebih dahulu. Tugas apa yang harus kau lakukan? Ki Patih Mandaraka masih belum mengatakannya. Baru setelah kami beristirahat sepekan, kami akan menghadap Ki Patih untuk menerima perintah itu. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Sementara itu Gelagah Putih yang kemudian bertanya.
Menurut Sukra, Ki Jayaraga sekarang langsung ikut terjun menangani pasukan pengawal Tanah Perdikan. Prastawa datang menemui aku. Ia minta agar aku membantu meningkatkan lagi kemampuan para anggota pasukan pengawal yang telah memiliki pengalaman yang luas serta ilmu yang mapan. Prastawa sendiri merasa bahwa ilmunya berada pada tataran yang hampir sama dengan mereka. Jika Prastawa memiliki kelebihan yang diwarisi dari Ki Argajaya, maka kelebihan itu tidak terlalu jauh dari pengawal yang sudah memiliki pengalaman yang luas itu. Aku tidak dapat menolak permintaannya. Setelah berbicara dengan Ki Rangga Agung Sedayu, maka aku pun memutuskan untuk menerimanya. Tetapi aku sudah mengatakan bahwa waktuku tidak terlalu banyak. Angger Prastawa memang mentertawakan alasanku. Tetapi Prastawa setuju aku turun sepekan sekali. Gelagah Putih pun tertawa pula. Katanya, apakah benar waktu Ki Jayaraga tidak terlalu banyak? Ki Jayaraga pun tertawa pula. Katanya, waktuku sudah habis untuk merawat tanaman di sawah. Tetapi bukankah hasilnya memadai dibandingkan dengan sawah yang tidak dipelihara dengan baik? Ya, Ki Jayaraga. Apalagi dibandingkan dengan sawah yang tidak ditanami. Keduanya pun tertawa berkepanjangan. Sementara itu Sekar Mirah dan Rara Wulan pun kemudian telah menghidangkan nasi yang masih mengepul, sayur dan lauknya. Kami menunggu Kakang Agung Sedayu saja, Mbokayu, berkata Gelagah Putih. Kau tentu lapar. Apalagi dari Rara Wulan aku mendengar bahwa perjalananmu terhambat di seberang Kali Praga. Karena itu kau tentu lapar. Belum. Aku belum lapar. Tetapi Rara Wulanlah yang menyahut. Akulah yang sudah lapar. Apalagi menurut Mbokayu Sekar Mirah, Kakang Agung Sedayu pulang pada waktu yang tidak dapat ditentukan. Bahkan kadang-kadang sampai malam. Apalagi jika ada tamu dari Mataram. Tamunya sudah pulang, sahut Gelagah Putih. Bukankah kita tadi berpapasan di jalan? Apakah tamunya hanya Ki Lurah Kartawirya? Mungkin ada tamu yang lain, yang juga bersangkut paut dengan pemekaran kesatuan Kakang Rangga Agung Sedayu. Gelagah Putih tersenyum. Meskipun Gelagah Putih memang belum merasa lapar, tetapi nasi hangat, sambal terasi, lalapan ketimun dan sayur lembayung itu telah membangkitkan seleranya pula. Nah, Ki Jayaraga juga baru pulang dari sawah, berkata Rara Wulan. Kita akan makan bersama. Demikianlah, mereka bertiga pun segera mulai makan dengan lahapnya. Sekar Mirah tidak makan bersama mereka. Sekar Mirah memang menunggu Ki Rangga Agung Sedayu pulang. Tetapi demikian mereka mulai makan, terdengar derap kaki kuda. Kemudian Ki Rangga Agung Sedayu telah memasuki ruang dalam pula. Nah, apa kataku, berkata Gelagah Putih. Bukankah sebaiknya kita menunggu? Aku akan menyusul, sahut Ki Rangga Agung Sedayu yang kemudian pergi ke Pakiwan. Sejenak kemudian, Ki Rangga dan Sekar Mirah pun telah ikut makan bersama mereka pula, sehingga suasananya menjadi semakin segar. Rasa-rasanya mereka menjadi semakin banyak makan. Bahkan rasa-rasanya Gelagah Putih yang sudah makan lebih dahulu itu baru mulai pada saat Ki Rangga Agung Sedayu mulai makan. Sambil makan, Ki Rangga pun bertanya tentang keadaan Gelagah Putih, perkembangan kedudukannya, serta tugas-tugas yang harus diembannya. Untuk pertama kali, kami berdua akan menerima tugas khusus, Kakang. Kami tidak langsung bertugas di kesatuan Kakang di Tanah Perdikan Menoreh. Tugas apa yang harus kau lakukan lebih dahulu? Aku belum tahu, Kakang. Baru setelah aku beristirahat selama sepekan, aku akan mendapatkan perintah langsung dari Ki Patih Mandaraka. Ki Rangga Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sebenarnya lah tugas-tugas seperti itu bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan bukan hal yang baru. Sejak sebelum mereka menjadi prajurit, mereka telah sering menjalankan tugas-tugas khusus kemana-mana. Setelah mereka selesai makan, Ki Rangga Agung Sedayu mengajak Gelagah Putih dan Ki Jayaraga untuk duduk di peringgitan. Sementara Sekar Mirah dan Rara Wulan membenahi dan kemudian menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor. Di peringgitan, Ki Rangga, Gelagah Putih dan Ki Jayaraga masih saja berbincang tentang perkembangan keadaan di saat-saat terakhir. Jika kau sempat, besok kau dapat ikut pergi ke barak, berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Kau akan dapat melihat rencana pembangunan perluasan barak pasukan khusus. Baik, Kakang. Besok aku akan pergi. Aku juga ingin melihat, berkata Ki Jayaraga. Apakah aku yang bukan prajurit boleh ikut memasuki lingkungan barak yang sedang dikembangkan itu? Ki Rangga Agung Sedayu tersenyum.
katanya. Asal Ki Jayaraga tidak memata-matai barak yang sedang kami kembangkan itu. Ki Jayaraga pun tertawa pula. Malam itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak ingin pergi kemana-mana. Mereka baru akan mengunjungi Ki Gede Menoreh di keesokan harinya. Rasa-rasanya mereka masih malas beranjak dari rumah. Apalagi malam pun segera turun. Setelah mandi dan berbenah diri, Gelagah Putih dan Rara Wulan masih sempat duduk di ruang dalam, berbincang beberapa lama. Sementara Ki Jayaraga pergi ke sawah untuk melihat apakah air yang mengalir ke sawah sudah mencukupi. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah pergi ke bilik mereka, pada wayah sepi wong. Tetapi ketika mereka berbaring, mereka masih mendengar suara tembang yang ngelangut. Suara tembang yang mengalun dari rumah tetangga di arah belakang. Menurut Mbokayu Sekar Mirah, Yu Binem telah melahirkan 2 hari yang lalu, berkata Rara Wulan. Jadi suara tembang itu datang dari rumah Yu Binem? Ya. Semalam Kakang Agung Sedayu juga hadir di rumah Yu Binem. Tetapi malam ini tidak. Mungkin besok malam Kakang Agung Sedayu akan datang lagi. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Besok aku akan ikut Kakang Agung Sedayu mengunjungi Yu Binem. Sudah lama aku tidak membaca tembang. Mudah-mudahan suaraku tidak menjadi sumbang. Demikianlah, suara tembang yang ngelangut di rumah tetangga yang baru saja melahirkan itu rasa-rasanya telah membuai Gelagah Putih dan Rara Wulan, yang hari itu baru pulang dari Mataram. Di hari berikutnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan, bahkan Ki Jayaraga, ikut pergi ke barak pasukan khusus yang sedang direncanakan untuk dikembangkan. Mbokayu tidak ikut pergi ke barak, bertanya Rara Wulan kepada Sekar Mirah. Aku tidak akan bertugas kemana-mana, Rara. Kapan-kapan aku dapat melihat-lihat barak itu. Demikianlah, Ki Rangga, Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga itu pun pergi berkuda ke barak pasukan khusus yang ada di tanah perdikan Menoreh. Demikian mereka sampai di barak, mereka pun langsung pergi melihat-lihat lingkungan yang akan dibangun di sebelah bangunan yang lama. Aku sudah berbicara dengan Ki Gede Menoreh, berkata Ki Rangga Agung Sedayu. Bahkan Ki Gede sudah meninjau tempat ini. Segala sesuatunya telah disetujuinya, sehingga tidak ada hambatan apa-apa lagi. Para petugas yang akan membangun barak itu juga sudah melihat-lihat lingkungannya, serta beberapa jenis bahannya telah tertimbun di belakang. Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga pun mengangguk-angguk. Mereka memang melihat setumpuk batu bata, timbunan kayu serta bahan-bahan yang lain. Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga yang melihat lingkungan yang akan dibangun itu mulai membayangkan bangunan yang akan menjadi barak yang besar di lingkungan yang luas. Bahkan agaknya Ki Rangga Agung Sedayu telah mengambil pola lingkungan sebuah padepokan yang terasa sejuk dan tenang. Bangunan induk akan dibangun di bagian depan. Kemudian halaman yang cukup luas. Halaman di depan bangunan induk dan sebuah tanah yang lapang, yang ada di bagian belakang. Di sebelah tanah yang lapang itu terdapat 2 sanggar tertutup dan 2 sanggar terbuka yang luas. Barak ini akan dapat membuat senapati yang lain menjadi iri, berkata Ki Jayaraga. Tidak. Mereka tidak dapat merasa iri. Kita mendapat tanah yang luas ini dari Ki Gede Menoreh. Demikian pula sebagian dari bahan-bahan bangunan. Batu bata, bambu dan bahkan kayu. Dana dari Mataram bagi bangunan ini tidak lebih banyak dari barak-barak yang lain. Tetapi ketika kami usulkan untuk membangun barak dengan bentuk dan susunan seperti ini, Mataram tidak berkeberatan, asal kami tidak minta tambahan dana. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Bahkan mungkin barak ini kelak akan dapat menjadi contoh bagi barak-barak baru yang akan dibangun kemudian, atau barak-barak yang sudah ada yang ingin diperluas. Demikianlah, mereka pun telah melihat-lihat jauh ke bagian belakang lingkungan barak itu. Kandang kuda yang memanjang di dekat dinding di halaman belakang. Kemudian sebuah parit yang mengalir deras lewat di sebelah kandang itu. Kotoran dari kandang itu akan dibuang ke dalam parit yang mengalir deras itu. Bahkan air limbah dari kandang kuda itu akan dapat menjadi pupuk tanah sawah di belakang barak itu. Namun demikian mereka berada di halaman belakang, maka seorang prajurit telah menemui Ki Rangga Agung Sedayu sambil berkata. Ada tamu, Ki Rangga. Tamu? Ya, Ki Rangga. Berapa orang? 3 orang, Ki Rangga. Biarlah mereka duduk di peringgitan bangunan induk. Bukankah bangunannya masih utuh? Prajurit itu tersenyum sambil mengangguk. Baik, Ki Rangga.
Demikian prajurit itu pergi, Gelagah Putih pun berkata, "Silahkan, Kakang. Biarlah kami melihat-lihat kandang ini sebentar. Nanti kami pun akan segera pergi ke Peringgitan." Ki Rangga pun kemudian memanggil seorang prajurit. Katanya, "Temani mereka melihat-lihat." "Baik, Ki Rangga." Dengan demikian maka Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga itu pun kemudian melihat-lihat bagian belakang dari rencana bangunan barak itu bersama seorang prajurit. Prajurit itu masih muda, namun ternyata ia adalah seorang prajurit yang cerdas. Prajurit itu dapat memberikan beberapa keterangan dengan jelas. "Kau sudah lama berada di barak ini?" "Sudah lebih dari 2 tahun. Aku sering melihat Ki Gelagah Putih berdua singgah di barak ini. Tetapi Ki Gelagah Putih berdua tidak mengenal aku." "Maaf," sahut Gelagah Putih. "Ingatanku agak lemah. Berbeda dengan Kakang Rangga Agung Sedayu. Apa yang pernah dilihatnya sekali lagi saja, ia tidak akan pernah lupa. Bahkan isi kitab yang pernah dibacanya, akan diingatnya huruf per huruf." Prajurit itu tertawa. Katanya, "Bukan karena ingatan Ki Gelagah Putih lemah, tetapi aku memang berada di antara banyak prajurit. Sedangkan Ki Gelagah Putih dan Nyi Gelagah Putih hanya berdua saja, sehingga kami mudah mengenalinya." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun tertawa pula. Sementara itu Ki Jayaraga pun bertanya, "Apakah Kisanak juga mengenal aku?" Prajurit itu menggeleng. Katanya, "Tidak. Jika Kisanak pernah datang ke barak ini bersama Ki Rangga Agung Sedayu, mungkin sekali aku kebetulan sedang tidak berada di barak, atau aku kebetulan berada di belakang atau di mana saja." Ki Jayaraga pun tertawa sambil mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka pun kemudian melanjutkan pengamatan mereka terhadap lingkungan barak yang akan dikembangkan itu. Nampaknya telah direncanakan dengan cermat bukan saja bangunan-bangunan baru, tetapi wajah barak itu memang akan berubah wujudnya, sehingga mirip dengan sebuah padepokan. Dalam pada itu, selagi Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga diantar seorang prajurit berkeliling lingkungan barak itu, Ki Rangga Agung Sedayu telah menemui seorang lurah prajurit dengan 2 orang prajurit pengiringnya. "Bukankah aku sekarang sedang menghadap Ki Rangga Agung Sedayu?" "Ya, Kisanak," jawab Ki Rangga Agung Sedayu. "Terima kasih atas penerimaan Ki Rangga," berkata orang itu. "Maaf, siapakah Kisanak ini?" Menilik pakaian serta pertanda keprajuritan, Kisanak adalah seorang lurah prajurit. "Ya. Aku Ki Lurah Sanggabaya." "Ki Lurah Sanggabaya? Nama Ki Lurah telah sampai kepadaku. Bukankah Ki Lurah telah menerima kekancingan untuk berada dalam pasukanku?" "Ya. Aku telah menerima kekancingan itu. Karena itu aku datang kemari. Aku ingin melihat tempatku yang baru. Senapati yang akan menjadi pemimpinku, serta berbagai hal yang lain yang ada hubungannya dengan penugasanku kemari." "Apa yang ingin Ki Lurah ketahui?" "Mungkin aku dapat menjelaskannya. Tetapi sebelumnya aku ingin tahu, di manakah kedudukan Ki Lurah sebelum Ki Lurah mendapat tugas ke barak ini?" "Aku adalah seorang lurah prajurit yang diperbantukan kepada Tumenggung penghubung antara Pajang dan Mataram. Aku adalah seorang lurah prajurit yang selama ini telah melakukan tugas yang sangat khusus. Sayang bahwa aku bertugas agak jauh dari Mataram, sehingga para pemimpin di Mataram tidak dapat langsung melihat kelebihanku sebagai seorang prajurit." Ki Rangga Agung Sedayu menarik nafas panjang. "Seandainya aku berada di Mataram." Ki Lurah itu melanjutkan, "Mungkin aku sudah 2 kali naik pangkat. Mungkin aku sudah menjadi seorang Tumenggung, seperti Ki Tumenggung Purbasena. Ketika Ki Tumenggung Purbasena masih seorang lurah prajurit, aku juga sudah seorang lurah prajurit. Tetapi ketika kemudian aku mendapat tugas untuk membantu seorang Tumenggung yang bertugas di Pajang, sebagai penghubung bidang keprajuritan antara Pajang dan Mataram, maka sejak itu aku sudah mengira bahwa aku akan merayap seperti siput pada jenjang kepangkatanku." Ki Rangga Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun merasakan kelambatan kenaikan jenjang kepangkatannya. Ketika Ki Tumenggung Purbasena masih seorang lurah prajurit, Agung Sedayu juga sudah menjadi lurah prajurit, sebagaimana Ki Lurah Sanggabaya. Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu tidak pernah mempersoalkannya. Sementara itu, Ki Lurah Sanggabaya pun berkata pula, "Menurut keterangan yang aku dengar, bukankah Ki Rangga Agung Sedayu juga baru saja menerima anugerah pangkat dari seorang lurah prajurit menjadi seorang rangga?" "Ya. Baru beberapa hari yang lalu."
Baiklah. Dengan demikian maka selisih di antara kita tidak terlalu jauh. Tetapi agaknya Kirangga Agung Sedayu memang lambat. Menilik umur Kirangga, seharusnya Kirangga sudah menjadi tumenggung seperti Ki Tumenggung Purbasena. Bagiku pangkat bukan landasan satu-satunya bagi satu pengabdian. Jangan munafik. Kita ingin naik pangkat. Kita ingin jabatan kita juga naik. Kita ingin gaji kita naik. Kita ingin segala sesuatunya menjadi lebih baik. Aku mengerti, Ki Lurah. Kau jujur sekali. Tetapi aku pun berkata sebenarnya, bahwa pangkat, jabatan, gaji, bukan landasan utama untuk menjalani tugas-tugas yang dipikulkan di pundak kita. Baik, baik. Satu sikap yang jarang kita temui di lingkungan para prajurit. Aku hargai sikap itu. Nah, sekarang apa yang sebenarnya yang ingin Ki Lurah ketahui? Jika baraku sudah jadi, sekitar 6 atau 7 bulan lagi, maka Ki Lurah akan berada di sini. Bahkan mungkin lebih cepat dari itu. Kita tidak perlu menunggu bangunan kita selesai seluruhnya. Ya. Aku pun segera ingin tahu, kenapa Kirangga mendapat anugerah kenaikan pangkat. Jasa apa saja yang pernah Kirangga berikan kepada Mataram? Tidak ada, Ki Lurah. Mungkin sebagai satu kehormatan saja, karena aku sudah mengabdikan diri cukup lama di Mataram. Ki Lurah Sanggabaya mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Memang mungkin. Meskipun aku juga sudah lama menjadi lurah prajurit, tetapi aku masih lebih muda dari Kirangga. Aku masih mempunyai kesempatan lebih luas di hari-hari mendatang. Seandainya saja aku tidak ditempatkan di Pajang, mungkin aku sudah lebih dahulu menapak ke pangkat yang lebih tinggi. Memang mungkin sekali, Ki Lurah. Ketika aku mendapat perintah untuk ditarik kembali ke Mataram, aku mengira bahwa aku akan diserahi untuk memimpin satu kesatuan, seperti halnya pada saat Kirangga masih menjadi lurah prajurit di barak ini. Tetapi ternyata aku akan ditempatkan di bawah pimpinan Kirangga. Bukankah kita tinggal menjalankan tugas? Ya. Kita memang tinggal menjalankan tugas. Aku senang bahwa Ki Lurah Sanggabaya ditempatkan di kesatuanku, sehingga kesatuanku akan menjadi lebih kuat. Ya. Kirangga tentu akan merasakan arti keberadaanku. Meskipun pangkat Kirangga lebih tinggi dari pangkatku, tetapi sebenarnya lah kemampuan seorang prajurit tidak dapat diukur dari pangkat dan jabatannya. Dahi Kirangga Agung Sedayu nampak berkerut. Dengan nada datar ia pun bertanya. Apa maksud Ki Lurah? Aku tidak bermaksud apa-apa, Kirangga. Tetapi bukankah yang aku katakan itu sudah jelas? Pangkat dan jabatan seorang prajurit tidak mesti sejalan dengan tingkat kemampuannya. Kirangga Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Ki Lurah benar. Tetapi sebaiknya seorang pemimpin itu memiliki kelebihan dari orang yang dipimpinnya. Dengan demikian maka seorang pemimpin akan dapat memberikan petunjuk dan pengarahan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Sedangkan jika orang yang dipimpin itu tidak mampu menyelesaikan persoalan yang ditugaskan kepadanya, maka ia akan dapat bertanya serta minta bimbingan kepada pemimpinnya. Sebaiknya memang demikian, Kirangga. Tetapi susunan keprajuritan di Mataram tidak selalu berlandas pada tatanan yang seharusnya itu. Sebelum Agung Sedayu menjawab, mereka yang duduk di peringgitan itu terkejut. Seseorang keluar dari ruang dalam bangunan induk barak itu sambil berkata, Ki Lurah benar. Di Mataram ini susunan keprajuritannya tidak selalu berlandaskan pada tatanan yang benar. Bisa saja terjadi bahwa seorang prajurit memiliki kemampuan lebih tinggi dari seorang lurah prajurit. Gelagah putih, desis Kirangga Agung Sedayu. Aku sependapat dengan Ki Lurah ini, Kirangga. Aku hanya seorang prajurit. Tetapi belum tentu kemampuanku berada di bawah Ki Lurah. Wajah Ki Lurah itu menjadi tegang. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, Kau sombong sekali, Kisanak. Apakah orang ini prajurit di barak ini, Kirangga? Ya. Gelagah putih yang menyahut. Aku adalah prajurit di barak ini. Tetapi aku juga murid Kirangga Agung Sedayu. Aku tahu bahwa Ki Lurah ingin menjajagi kemampuan Kirangga. Karena Ki Lurah akan menjadi bawahan Kirangga, namun sebelumnya Ki Lurah ingin tahu, apakah Kirangga benar-benar seorang yang pantas menjadi seorang pemimpin di barak ini. Jika Kirangga dapat memenangkan pertarungan penjajagan itu, maka barulah Ki Lurah akan mengakui kepemimpinan Kirangga. Ya.
Prajuritmu sudah menerjemahkan niatku, Ki Rangga. Jika demikian, Ki Lurah juga tidak percaya kepada para pemimpin di Mataram yang telah menganugerahkan pangkat Rangga kepadaku? Sudah aku katakan, susunan keprajuritan di Mataram kadang-kadang tidak mengikuti tatanan yang seharusnya. Jika Ki Lurah menang, aku akan menolak ditempatkan di barak ini. Kedua orang prajurit yang menyertaiku akan menjadi saksi. Jika penolakannya mempunyai dasar yang kuat, maka penolakanku tentu akan diperhitungkan oleh para pemimpin di Mataram. Ki Lurah, potong Gelagah Putih. Sebelum Ki Lurah menjajaki kemampuan Ki Rangga, sebaiknya Ki Lurah menjajaki kemampuanku lebih dahulu. Baru jika Ki Lurah mampu mengalahkan aku, Ki Lurah akan dapat bertarung dengan guruku. Jika kebetulan muridnya itu seorang prajurit yang kemudian dapat mengalahkan seorang lurah prajurit, maka yang pantas diumpati adalah lurah prajurit itu. Kata-katamu sangat menyakitkan, Kisanak. Kau kira tantanganmu terhadap guru tidak lebih menyakitkan lagi? Apalagi Ki Lurah adalah seorang prajurit yang mengetahui tatanan dan paugeran. Adakah seorang prajurit yang lain berbuat seperti Ki Lurah itu? Persetan kau, prajurit yang sombong. Jika kau memang menantangku, aku akan melayanimu. Bagus. Ki Rangga, aku ingin meminjam sanggar tertutup yang lama. Aku akan menjajaki kemampuan lurah prajurit yang sombong ini. Apakah ia dapat mengalahkan aku, yang tidak lebih dari seorang prajurit? Ki Rangga Agung Sedayu menarik nafas panjang. Ia sudah mengenal watak dan sifat Gelagah Putih dengan baik, sehingga ia tidak dapat mencegahnya. Dengan demikian maka Ki Rangga telah membawa Ki Lurah Sanggabaya dan kedua orang prajuritnya ke dalam sanggar tertutup. Tidak ada orang lain yang mengetahui untuk apa mereka masuk ke dalam sanggar. Sementara itu Rara Wulan dan Ki Jayaraga pun kemudian telah dipanggil pula untuk menjadi saksi pertarungan antara Ki Lurah Sanggabaya dengan Gelagah Putih. Namun Ki Lurah Sanggabaya itu pun masih juga berkata, "Tetapi aku minta janji Ki Rangga Agung Sedayu." Janji apa? Bahwa setelah aku membungkam mulut prajurit yang sombong dan bermulut besar ini, Ki Rangga akan bersedia turun ke gelanggang dan memberi aku kesempatan untuk menjajaki kemampuan Ki Rangga, untuk menentukan apakah aku akan bersedia ditempatkan di bawah kepemimpinan Ki Rangga atau tidak. Baik, baik. Ki Rangga tidak akan berkeberatan. Gelagah Putihlah yang menjawab. Tetapi Ki Lurah Sanggabaya itu pun mendesaknya. Aku minta jawaban Ki Rangga sendiri. Baik, Ki Lurah. Setelah kau menghentikan perlawanan prajuritku yang kebetulan adalah muridku itu, kau akan dapat menjajaki ilmuku. Bagus. Dengan demikian hubungan kita akan terbuka. Siapakah yang lebih pantas menjadi pemimpin? Ki Rangga Agung Sedayu ataukah aku? Gelagah Putih menjadi tidak sabar lagi. Karena itu maka ia pun berkata, "Sudahlah. Jangan banyak bicara Ki Lurah. Turunlah ke arena." Kata-katamu kasar sekali. Ingat, kau berbicara dengan seorang lurah prajurit, berkata salah seorang prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itu. Sikap dan kata-kata Ki Lurah terhadap Ki Rangga Agung Sedayu lebih tidak sopan lagi, sahut Gelagah Putih. Kenapa Ki Lurah tidak memerintahkan aku saja untuk menangani prajurit itu, bertanya seorang prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya. Nanti Ki Lurah akan menjajaki kemampuan Ki Rangga. Biarlah prajurit yang sombong itu aku redam, sehingga mulutnya tidak akan mengigau lagi. Persetan kau, geram Gelagah Putih. Tetapi Ki Lurah Sanggabaya itu tersenyum sambil berkata, "Ya. Kenapa tidak kau saja yang membungkam mulut prajurit yang sombong itu? Kau adalah murid dari Padepokan Wiring Kuning. Kenapa tidak kau saja yang menunjukkan bahwa prajurit-prajuritku memiliki ilmu yang lebih baik dari prajurit-prajurit yang lain? Cukup. Cukup. Siapapun yang akan turun ke gelanggang, turunlah, supaya segala sesuatunya cepat selesai." Seorang di antara kedua orang prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itulah yang kemudian turun ke gelanggang. Ia pun kemudian berdiri di tengah-tengah sanggar tertutup berhadapan dengan Gelagah Putih. Agaknya Gelagah Putih tidak ingin terlalu banyak berbicara lagi. Karena itu maka ia pun segera mempersiapkan diri sambil berkata, "Bersiaplah. Aku hargai sikapmu. Kita sama-sama seorang prajurit." Bagus. Aku akan merintis jalan agar Ki Lurah segera sempat bertarung dengan Ki Rangga Agung Sedayu. Gelagah Putih tidak menyahut. Ketika ia kemudian bergeser, maka prajurit yang akan menjadi lawannya bertanding itu pun bergeser pula.
Sebenarnya lah Gelagah Putih tersinggung sekali dengan sikap prajurit itu. Tetapi akhirnya ia pun melihat kenyataan tentang dirinya, bahwa ia pun hanya seorang prajurit. Sejenak kemudian prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itu pun telah meloncat menyerangnya. Namun dengan tangkasnya Gelagah Putih menghindar. Bahkan Gelagah Putih yang ingin segera bertanding melawan Ki Lurah Sanggabaya itu tidak memberi kesempatan kepada lawannya. Dengan kecepatan yang tinggi, Gelagah Putih itu pun segera meloncat tinggi dan berputar sekali di udara dengan kaki terayun mendatar. Demikian cepatnya, sehingga prajurit yang menyertai Ki Lurah Sanggabaya itu tidak sempat mengelak. Kaki Gelagah Putih itu pun dengan derasnya telah menghantam kening. Prajurit itu memang agak terkejut karena gerakan-gerakan yang sangat cepat. Bahkan kaki Gelagah Putih yang mengenai keningnya itu terasa bagaikan sebongkah batu padas yang sangat berat. Prajurit itu pun terhuyung-huyung. Dengan susah payah ia berusaha mempertahankan keseimbangannya. Pada saat lawannya menjadi goyah, maka Gelagah Putih telah mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Tiba-tiba saja Gelagah Putih itu meloncat mendekatinya sambil menjulurkan tangannya menghantam dada prajurit itu. Prajurit itu ternyata tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya. Ia pun terdorong beberapa langkah surut. Kemudian terbanting jatuh di lantai sanggar itu. Terasa dadanya menjadi nyeri. Nafasnya pun menjadi sesak. Namun prajurit itu pun segera meloncat bangkit serta mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan-serangan Gelagah Putih berikutnya. Tetapi ternyata bahwa serangan Gelagah Putih pun tidak terbendung lagi. Serangan kakinya yang terjulur mendatar telah menembus pertahanan prajurit itu, sehingga mengenai lambungnya. Sekali lagi prajurit itu terhuyung-huyung. Sebelum ia sempat memperbaiki keadaannya, kaki Gelagah Putih terjulur menyamping. Tubuhnya meluncur seperti lembing dengan kecepatan yang tinggi. Kaki Gelagah Putih yang mengenai bahu lawannya telah membuat prajurit itu terlempar beberapa langkah dan terbanting jatuh. Hampir saja kepalanya menghantam tonggak batang gelugu yang utuh, yang ditanam tegak berdiri di antara beberapa tonggak yang lain yang tidak sama tinggi. Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu meloncat dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendorong tubuh itu sehingga jatuh di antara tonggak batang pohon kelapa itu. Namun ketika prajurit itu berusaha untuk segera bangkit, maka mulutnya telah menyeringai menahan sakit. Bahkan demikian ia berdiri, maka sambil meletakkan tangannya di pinggangnya prajurit itu tertatih-tatih bergeser maju. Gelagah Putih berdiri tegak di tengah-tengah arena di dalam sanggar itu. Ketika ia melihat prajurit itu berjalan dengan menekan pinggangnya, maka ia pun berkata kepada Ki Lurah Sanggabaya. "Inikah prajurit yang kau banggakan itu, Ki Lurah? Persetan dengan anak cengeng itu. Tetapi ia memang bukan ukuran. Sekarang bersiaplah. Aku akan menghukum kesombonganmu serta tingkah lakumu yang tidak mengenal unggah-ungguh keprajuritan itu. Kau sendiri mungkin mengenal unggah-ungguh itu, Ki Lurah. Tetapi ternyata kau tidak menghargainya sama sekali." Wajah Ki Lurah itu pun menjadi merah. Ia pun segera turun ke arena dan berkata kepada prajuritnya yang kesakitan. "Minggir kau, anak cengeng. Kau akan menjadi saksi bagaimana aku membungkam mulut prajurit yang sombong ini." Kemudian menundukkan Ki Rangga Agung Sedayu. Namun sebenarnya lah bahwa kepercayaan dirinya yang sangat besar itu mulai terusik ketika ia melihat betapa dengan sangat mudah Gelagah Putih menundukkan prajuritnya, yang disebutnya sebagai murid dari perguruan Wiring Kuning. Kemudian ia melihat seakan-akan Ki Rangga Agung Sedayu bagaikan terbang mendorong prajuritnya yang hampir saja terbanting menimpa tonggak batang pohon kelapa yang utuh itu. "Gerak naluriahnya memang cepat," berkata Ki Lurah dalam hatinya. "Tetapi ia tidak akan mampu melawan ilmuku." Dalam pada itu, Gelagah Putih telah bersiap menghadapi Ki Lurah Sanggabaya. Sekilas Gelagah Putih itu teringat, betapa ia bersikap keras menghadapi Ki Tumenggung Purbasena pada saat ia mengikuti pendadaran dan bimbingan sebelum ia benar-benar memasuki dunia keprajuritan. Sekarang, di hadapannya itu berdiri seorang lurah prajurit yang dengan sombongnya menantang Ki Rangga Agung Sedayu. Aku harus dapat menundukkannya. Jika aku dapat mengalahkannya, apalagi guruku. Kakang Rangga Agung Sedayu. Demikianlah, sejenak kemudian keduanya telah bersiap. Ki Lurah yang telah menyaksikan bagaimana Gelagah Putih dalam waktu yang sangat pendek dapat mengalahkan prajuritnya, menjadi berhati-hati menghadapi prajurit yang masih terhitung muda itu. Sejenak kemudian, keduanya pun mulai terlibat dalam pertarungan yang semakin lama menjadi semakin cepat.
Sebenarnya lah bahwa Ki Lurah memang seorang yang berilmu tinggi. Selain ilmu yang disadapnya dalam dunia keprajuritan, Ki Lurah adalah seorang yang telah mempunyai bekal yang mapan. Ia adalah seorang murid utama dari seorang yang berilmu sangat tinggi, yang sangat dihormati oleh lingkungannya. Aku tidak boleh mempermalukan guru, berkata Ki Lurah Sanggabaya di dalam hatinya. Aku akan menghentikan anak ini dalam waktu sesingkat ia mengalahkan prajuritku. Demikianlah, maka pertarungan di antara mereka pun menjadi semakin sengit. Ki Lurah Sanggabaya ingin dengan cepat menundukkan prajurit yang mengaku murid Ki Rangga Agung Sedayu itu. Namun sebenarnya lah Gelagah Putih dengan sengaja telah menunjukkan bahwa ia adalah seorang murid yang baik. Sehingga karena itu maka Ki Lurah Sanggabaya itu mulai menjadi gelisah, bahwa ia tidak dapat menundukkan lawannya itu dalam waktu sesingkat lawannya mengalahkan prajuritnya. Bahkan semakin lama Gelagah Putih yang mulai meningkatkan ilmunya itu justru mampu menunjukkan ilmunya yang semakin tinggi, sehingga Ki Lurah Sanggabaya pun harus meningkatkan ilmunya pula. Demikianlah, pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Kedua orang prajurit Ki Lurah Sanggabaya itu menjadi tegang. Sementara yang seorang masih saja menekan pinggangnya dengan telapak tangannya. Anak itu mempunyai ilmu iblis, geram prajurit yang pinggangnya masih terasa sangat sakit itu, sehingga sulit baginya untuk dapat berdiri tegak. Sementara itu, Ki Rangga Agung Sedayu, Rara Wulan dan Ki Jairaga pun menjadi tegang pula. Namun mereka tahu pasti bahwa Gelagah Putih telah memiliki bekal ilmu yang sangat tinggi. Sebenarnya lah bahwa Ki Lurah Sanggabaya semakin lama menjadi semakin gelisah menyadari kenyataan tentang lawannya itu. Ketika Ki Lurah Sanggabaya meningkatkan kemampuannya serta menyerang Gelagah Putih seperti banjir bandang, Gelagah Putih pun mampu mengimbanginya. Ia pun berloncatan menghindari serangan-serangan itu, sehingga serangan itu tidak mampu menyentuh sasarannya. Tetapi Gelagah Putih tidak mau menghindar terus, sementara lawannya memburunya. Karena itu maka ketika Ki Lurah Sanggabaya itu meloncat menyerang dengan kaki yang terjulur lurus menyamping, Gelagah Putih tidak mau lagi bergeser surut serta menghindar dengan memiringkan tubuhnya. Tetapi Gelagah Putih itu justru menyilangkan tangannya di dadanya. Ketika kaki Ki Lurah menyentuh tangannya yang bersilang itu, Gelagah Putih seakan-akan terdesak surut selangkah. Namun tiba-tiba saja tangannya menghentak mendorong kaki Ki Lurah Sanggabaya. Ki Lurah terkejut. Bahkan Ki Lurah itu pun telah terdorong surut selangkah. Sejenak Ki Lurah itu terhuyung-huyung. Ia mencoba untuk mempertahankan keseimbangannya. Tetapi sebelum Ki Lurah itu berhasil, maka Gelagah Putihlah yang datang menyerang. Sambil meloncat Gelagah Putih itu memutar tubuhnya, sementara kakinya terayun mendatar. Ki Lurah yang masih belum mapan itu tidak dapat mengelak lagi. Kaki Gelagah Putih itu telah menyambar keningnya. Ki Lurah itu pun terpental beberapa langkah dan jatuh terbanting di lantai. Namun dengan sigapnya Ki Lurah itu meloncat bangkit berdiri. Meskipun kepalanya masih terasa pening, tetapi ia sudah siap untuk menghadapi lawannya. Serangan Gelagah Putihlah yang kemudian datang beruntun. Namun Ki Lurah yang mengerahkan kemampuannya itu pun masih berhasil mempertahankan diri. Bahkan sekali-sekali Ki Lurah Sanggabaya itu masih sempat menyerang Gelagah Putih. Tetapi serangan-serangannya mulai terasa sedikit mengendor. Bahkan Ki Lurah Sanggabaya itu mulai memperhitungkan ketahanan tubuhnya. Jika ia memaksa mengerahkan tenaga dan kemampuannya, maka tenaganya akan menjadi semakin cepat menyusut. Sementara itu Gelagah Putih justru tidak lagi mengekang dirinya. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat, sehingga semakin sering menembus pertahanan lawannya. Ki Lurah Sanggabaya mengumpat di dalam hatinya. Ia tidak boleh dikalahkan oleh seorang prajurit, justru pada saat ia ingin menjajaki ilmu Ki Rangga Agung Sedayu. Tetapi Ki Lurah Sanggabaya tidak dapat mengingkari kenyataan. Ki Lurah itu pun jatuh terguling ketika kaki Gelagah Putih dengan kerasnya menyambar lambungnya. Ki Lurah Sanggabaya itu pun justru bergulir menjauh untuk mengambil jarak. Baru kemudian ia melenting berdiri. Namun Ki Lurah Sanggabaya harus menahan sakit di lambungnya dan bahkan di punggungnya. Gelagah Putih tidak memburunya. Seakan-akan ia sengaja memberi kesempatan kepada Ki Lurah Sanggabaya untuk menilai pertarungan itu. Sejenak keduanya berdiri bagaikan membeku. Namun Gelagah Putih pun kemudian melangkah mendekat. Ki Lurah yang sempat mengatur pernafasannya, tidak menunggu lagi. Justru pada saat Gelagah Putih bergeser mendekat, maka Ki Lurah Sanggabaya itu pun meloncat menyerangnya. Bersambung ke bab 570.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.